dalam persatuan, menuntut ilmu untuk bekal masa depan, menjadi putra negeri. Wahai tunas bangsa, raihlah prestasi di masa muda. Ingatlah panca prasetya siswa, carilah pendekar bangsa. Majulah SMP 3, majulah putra putrinya. Majulah SMP 3 untuk selama-lamanya. SMP 3 Malang, tempat kita belajar, mencapai cita-cita yang mulia. Kita dididik, taati peraturan, berpribadi pilihan. Mari kita bersama, giat berprestasi serta berkarya, jadi generasi penerus bangsa dengan semangat Pancasila. Majulah SMP 3, majulah putra putrinya. Majulah SMP 3 untuk selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Alhamdulillah, tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni bab 8 mengenai meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tema ini kita sebenarnya mempelajari tentang rukun iman. Rukun iman sendiri terbagi menjadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Sekarang ini kita membahas tentang rukun iman yang keempat, yaitu beriman atau percaya kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan ini saya hanya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Untuk lebih detail, lebih rincinya, kalian bisa literasi, bisa membaca baik dari PDF atau maupun dari buku paket kalian. Jadi tema pada peta konsep ini yakni ada pengertian iman kepada Rasul, tugas para Rasul, sifat para Rasul, 25 Nabi, kemudian Rasul Ulul Azmi, dan yang terakhir hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Rasul di sini bermakna atau bermaksud
meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk diberikan atau untuk memberi petunjuk bagi umat manusia supaya mereka menuju atau berada pada jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, agar tidak menjadi orang yang salah dan tidak menjadi orang yang jahil. Jahil dalam arti di sini tidak memiliki aturan, tidak memiliki akhlak, dan tidak memiliki etika. Lebih parahnya, tidak memiliki keyakinan, keimanan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar lebih mantap keyakinan, keimanan kita terhadap Rasul-Rasulnya Allah, di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan, yaitu pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 164 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dijelaskan artinya bahwa sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul atau Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran dan hikmah atau As-Sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Pada buku paket kalian, sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman 136, bahwa ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Umat Islam, kita semua wajib mengimani seluruh Rasul yang diutus oleh Allah. Kita tidak hanya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga harus meyakini seluruh utusan Allah sepanjang zaman yang jumlahnya ada 25 Nabi atau 25 Rasul. Kemudian kita masuk pada tugas para Rasul. Tugas para Rasul ini di sini secara garis besar mereka memiliki tupoksi, tugas pokok dan fungsi, diantaranya sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang selanjutnya, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, manusia yang berbuat kejam, manusia yang berdosa, berbuat maksiat dan menganiaya, menzalimi, membuli akan mendapatkan balasan di neraka. Dan tupoksi yang terakhir, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Pada slide selanjutnya kita masuk pada sifat para rasul. Sifat-sifat para rasul ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama,
Rasul ini memiliki sifat wajib. Kemudian yang kedua, sifat mustahil. Dan yang ketiga, sifat jaiz. Sifat wajib ini sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul tersebut. Sifat mustahil, sifat yang secara akal tidak mungkin dimiliki. Mustahil mereka memiliki sifat tersebut. Kemudian sifat jaiz ini secara bahasa boleh. Maksudnya di sini semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai individu manusia. Jadi jaiz mereka ini, Rasul ini adalah termasuk manusia juga, tapi berbeda dengan manusia yang lainnya atau manusia secara umumnya. Selanjutnya sifat wajib atau sifat yang sudah pasti pada diri Rasul itu yakni siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul sama kebalikannya, lawan katanya, yakni kazib, khianat, kitman, dan baladah. Jadi seperti itu. Kemudian sifat selanjutnya yakni sifat jaiz. Sifat jaiz yang dimiliki oleh para rasul dan nabi di sini dikatakan sebagai aradul basyariyah, yakni bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, kemudian memiliki rasa haus, memiliki rasa lapar, letih, dan lain sebagainya. Namun menurut literasi lain atau menurut dari buku lain, pendapat lain mengatakan bahwa Rasul seperti halnya Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya itu kadang makannya keterlaluan. Jadi makan dikit-dikit makan, sedikit-sedikit makan. Tapi kalau Nabi Muhammad dan para rasul yang lainnya sedikit makan, bukan sedikit-sedikit makan, tapi sedikit makan. Tapi kalau manusia pada umumnya sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Tapi kalau Nabi Muhammad dan para rasul yang lainnya sedikit tidur. Jadi tidurnya itu sedikit, makannya juga sedikit. Itu untuk para nabi dan para rasul. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Jadi di antara 25 rasul tersebut ada 5 rasul yang diberi gelar ulul azmi, yang artinya adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua 5 ulul azmi ini yakni Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bagian terakhir yaitu hikmah beriman kepada
Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita ini disuruh untuk beriman agar kita mampu meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul. Kemudian menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan kita dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dicontohkan para umat-umat terdahulu yang diberikan azab oleh Allah karena telah membantah perintah untuk menyembah kepada Allah. Kemudian selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar negeri kita Indonesia ini mendapat kemakmuran dan keberkahan. Termasuk kita juga harus cinta mahabbah kepada para habaib zuriyah dari Nabi Muhammad. Kita cinta kepada habaib ini termasuk salah satu anjuran yang harus kita laksanakan. Kemudian kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya Allah. Jadi untuk materi ini mungkin cukup sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.